Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10, yaitu saya sebagai moderator, Muhammad Adina Hakiki, bersama dengan teman-teman saya, yaitu Saudari Dian Tamilah, Saudari Anissa Yoya Fahira, Saudari Intan Azimat Waifah, dan Saudara Jundi Jihadi. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami, yaitu akuntansi, fee-based income, dan asuransi syariah. Untuk materi pertama akan saya bacakan sendiri. Yang pertama itu, jadi salah satu kegiatan di perbankan itu selain menghimpun dana dan menyalurkan dana adalah memberikan jasa-jasa bank lainnya. Nah, tujuannya itu untuk mendukung dan memperlancar kedua kegiatan tersebut. Jadi semakin lengkap jasa yang diberikan oleh perbankan atau ditawarkan oleh perbankan, maka akan semakin baik. Nah, kemudian dari jasa-jasa tersebut menghasilkan fee-based income atau pendapatan non-bunga. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa fee-based income itu adalah keuntungan yang diperoleh dari transaksi yang diberikan dalam jasa-jasa di perbankan. Nah, kemudian akad-akad dari fee-based income dalam perbankan syariah itu ada 8. Yang pertama itu ada akad shorf, yang kedua itu ada akad wadiah, yang ketiga itu ada akad wakalah, yang keempat itu ada akad kafalah, yang kelima itu ada akad qardul hasan, yang keenam itu ada akad al-hiwalah, yang ketujuh ada akad ar-rohan, yang kedelapan itu ada akad al-ju'alah. Nah, untuk akad shorf itu, jadi shorf itu secara bahasa diartikan sebagai penambahan, penukaran, atau penghindaran. Nah, shorf itu adalah transaksi jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya atau jual beli valuta asing. Nah, transaksi jual beli pertukaran mata uang dapat dilakukan baik dengan mata uang yang sejenis, misalnya itu rupiah dengan rupiah, dolar dengan dolar, nah maupun dengan mata uang yang tidak sejenis, misalnya itu rupiah dengan dolar atau dolar dengan rupiah. Nah, kemudian itu skema dari akad shorf itu, yang pertama, pembeli dan penjual itu menyepakati akad shorf. Yang kedua, pembeli menyerahkan valuta kepada penjual. Yang ketiga, penjual menyerahkan valuta asing atau valuta lainnya kepada pembeli. Nah, kemudian itu ada dasar hukum akad shorf. Nah, dasar hukumnya itu jualah emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, dengan syarat harus sama dan sejenis serta secara tunai. Nah, jika jenisnya berbeda, jualah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai. Hadis riwayat Muslim. Kemudian ada jenis-jenis pertukaran valuta asing. Yang pertama itu ada transaksi spot. Nah, transaksi spot itu yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing, serta pada saat itu atau penyelesaian maksimal dalam jangka waktu 2 hari. Transaksi ini diperbolehkan secara syariah karena dianggap secara tunai. Fleksibilitas waktu 2 hari tadi adalah proses yang tidak bisa dihindari dan merupakan batas normal suatu transaksi internasional. Kemudian yang kedua itu ada transaksi forward. Nah, transaksi forward ini transaksi pembelian dan penjualan valuta asing yang ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang. Jenis transaksi seperti ini tidak diperbolehkan dalam syariah karena ada unsur riba. Ada unsur riba. Nah, selain itu karena harga yang dipergunakan adalah harga yang diperjanjikan atau mu'adah, dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari dengan harga pada saat waktu penyerahan yang belum sama seperti harga yang disepakati. Kemudian yang ketiga itu ada transaksi swap. Nah, transaksi swap ini yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valuta asing dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian atau penjualan valuta asing yang sama dengan harga forward. Transaksi ini hukumnya haram karena di dalamnya itu terdapat unsur spekulasi, judi, dan maisir. Kemudian yang keempat itu ada transaksi option, yaitu kontrak yang memperoleh hak untuk membeli atau call option, atau hak untuk menjual atau put option, yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal tertentu. Nah, transaksi ini juga hukumnya haram karena di dalamnya terdapat unsur spekulasi, judi, dan juga maisir. Kemudian selanjutnya ada rukun-rukun dan syarat akad shorf. Nah, rukun-rukun akad shorf ini yang pertama itu ada penjual atau al-ba'i. Yang kedua itu ada pembeli atau al-mushtari. Yang ketiga itu ada mata uang yang diperjualbelikan atau objek. Yang keempat ada nilai tukar atau si'arus shorf. Yang kelima itu ada ijab qabul atau silqat. Nah, kemudian syarat-syarat akad shorf itu ada 4. Yang pertama itu ada serah terima sebelum iftiraq atau berpisah. Maksudnya itu, yaitu transaksi tukar-menukar dilakukan sebelum kedua belah pihak berpisah. Hal ini berlaku pada penukaran mata uang yang berjenis sama ataupun berbeda. Oleh karena itu, kedua belah pihak
harus melakukan serah terima sebelum keduanya berpisah meninggalkan tempat transaksi dan tidak boleh menunda pembayaran salah satu di antara keduanya. Kemudian yang kedua itu ada al-tamatsul atau sama rata. Pertukaran uang yang nilainya tidak sama rata maka hukumnya itu haram. Syarat ini berlaku pada pertukaran uang yang satu atau sama jenis. Sedangkan pertukaran uang yang jenisnya berbeda itu maka diperbolehkan. Misalnya menukar mata uang rupiah dengan rupiah itu harus sama nilainya. Namun kalau menukar mata uang rupiah ke dolar itu nilainya berbeda itu tidak bermasalah. Kemudian yang ketiga itu ada pembayaran dengan tunai. Nah, tidak sah hukumnya apabila dilakukan dalam transaksi pertukaran uang terdapat penundaan pembayaran. Baik penundaan tersebut berasal dari satu pihak atau disepakati oleh kedua belah pihak. Syarat ini terlepas dari apakah pertukaran itu antara mata uang yang sejenis maupun mata uang yang berbeda. Kemudian yang terakhir atau yang keempat itu ada tidak mengandung akad khiyar syarat. Nah, apabila terdapat khiyar syarat pada akad as-sarf, baik syarat tersebut dari sebelah pihak maupun dari kedua belah pihak, maka menurut jumhur ulama hukumnya tidak sah. Sebab salah satu syarat sah transaksi adalah serah terima. Sementara khiyar syarat menjadi kendala untuk kepemilikan sempurna. Kemudian ada perlakuan akuntansi akad soft. Jadi yang pertama saat membeli valuta asing, jurnalnya itu debit kas dolar, kredit kas dolar. Kemudian yang kedua saat dijual jurnalnya itu debit kas rupiah, debit kerugian, kas keuntungan, kredit keuntungan, kredit kas dolar. Nah, jika harga beli falas lebih besar daripada harga jual, maka ditulisnya itu kerugian. Jika harga beli falas lebih kecil daripada harga jual, maka ditulisnya itu keuntungan. Nah, jika kurs tengah BI lebih kecil dari nilai kurs tanggal transaksi, jurnal pencatatannya itu debit kerugian, kredit piutang falas, debit utang falas, kredit keuntungan. Kemudian yang selanjutnya itu ada akad wadiah. Nah, wadiah merupakan simpanan barang atau dana kepada pihak lain yang bukan memilikinya untuk tujuan keamanan. Nah, wadiah adalah akad penitipan dari pihak yang mempunyai barang kepada pihak yang menerima titipan dengan catatan kapanpun titipan diambil, pihak penerima titipan wajib menyerahkan kembali uang atau barang titipan tersebut sehingga pihak yang dititipi menjadi penjamin pengembalian barang titipan. Oke. Kemudian dasar hukum akad wadiah. Nah, dasar hukum akad wadiah itu berdasarkan Quran surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi, akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya atau hutangnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Selanjutnya itu ada jenis dan skema akad wadiah. Jadi berdasarkan PSAK nomor 59, akad wadiah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada akad wadiah amanah, yang kedua itu ada akad yad domanah. Nah, yang pertama itu akad wadiah amanah itu akad wadiah di mana uang atau barang yang dititipkan hanya boleh disimpan dan tidak boleh didayagunakan atau dikelola. Penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada barang titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan penerima titipan dalam memelihara titipan tersebut. Contohnya yaitu barang yang dititipkan di bagian penitipan barang pada pusat perbelanjaan. Kemudian yang kedua itu ada akad wadiah yad domanah. Nah, akad wadiah yad domanah ini adalah akad wadiah di mana penerima memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat si pemilik menghendakinya. Hasil dari pemanfaatan barang tidak wajib dibagi hasilkan dengan pemberi titipan. Namun demikian, penerima titipan boleh saja memberikan bonus dan tidak boleh dijanjikan sebelum kepada pemilik barang. Contohnya itu yaitu ada tabungan dan giro tidak berjangka dengan akad wadiah. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Anissa Yulia. Kepadanya dipersilahkan. Iya, untuk selanjutnya ada rukun dan syarat akad wadiah. Jadi yang pertama itu rukun akad wadiah yaitu adanya pihak yang menitipkan barang atau uang atau yang disebut muadi. Yang kedua adanya pihak yang dititipkan barang atau uang atau yang disebut wadi. Yang ketiga adanya barang yang memiliki wujud fisik atau memiliki nilai atau wadiah. Yang keempat adanya ijab qabul yang sah baik melalui ucapan maupun perbuatan atau syigat. Terus selanjutnya itu syarat akad wadiah.
Yang pertama itu baik muadi dan wadi harus berakal sehat. Yang kedua itu keduanya juga harus sudah akil balik dan memiliki kelayakan untuk melakukan akad-akad berkaitan dengan harta. Yang ketiga itu jika muadi menerima titipan dari anak kecil, maka ia harus menjamin titipan tersebut meskipun bukan merupakan kesalahannya. Selanjutnya yaitu perlakuan akuntansi akad wadiah. Jadi yang pertama itu penerimaan setoran giro wadiah. Yang pertama itu debit kas di debit, terus yang kedua kredit giro wadiah rekening nasabah. Terus yang kedua itu penarikan giro wadiah itu di debit, debitnya itu giro wadiah rekening nasabah. Kreditnya itu kas. Terus yang ketiga itu pemberian bonus giro. Terus debitnya itu beban bonus wadiah, kreditnya itu giro wadiah, rekening nasabah. Terus kredit kewajiban pajak penghasilan. Terus selanjutnya itu ada akad wakalah. Jadi akad wakalah adalah berarti penyerahan atau pendelegasian atau ide mandat itu menurut Sabik 2008. Akad wakalah adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh satu kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Sebabnya adalah tidak semua hal dapat diwakilkan. Contohnya sholat, puasa, bersuci, kisos, talak, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada skema wadalah, yaitu keterangannya yang pertama pemberi menyakatu pemberian hak terhadap kuasa. Yang kedua itu penerima kuasa melaksanakan akad wakalah. Yang ketiga itu setelah akad berakhir, penerima kuasa memberikan barang yang dikuasai. Terus selanjutnya ada dasar hukum akad wakalah. Jadi dalam Al-Quran itu artinya maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu itu. Itu di dalam Quran surat Al-Kahf ayat 19. Terus selanjutnya ada rukun dan syarat akad wakalah. Rukunnya itu yang pertama ada yang mewakilkan dan wakil. Anak kecil yang dapat membedakan baik dan buruk boleh mewakilkan dalam tindakan dan manfaat, seperti perwakilan untuk menerima hibah, sedekah, dan wasiat. Yang kedua itu ada sesuatu yang diwakilkan. Yang ketiga itu ada lafal yang menunjukkan ridho yang mewakilkan dan wakil menerimanya. Terus syaratnya itu yang pertama, orang yang mewakilkan ialah dia pemilik barang atau di bawah kekuasaannya dan dapat bertindak pada harta tersebut. Terus yang kedua itu orang yang mewakili hendaknya orang yang sudah balik dan berakal sehat. Selanjutnya ada perlakuan akuntansi akad wakalah. Jadi yang pertama itu transaksi kirim uang wakalah. Debitnya itu kiriman uang keluar. Debit itu di kas, rekening, giro, tabungan nasabah. Terus kreditnya itu giro pada BI. Terus kredit pendapatan kiriman uang. Terus yang kedua itu kiriman uang masuk. Jadi yang di debit itu giro pada BI, kreditnya pada kas, rekening, giro, tabungan nasabah. Terus pada saat menerima imbalan tunai atau tidak berkaitan dengan jangka waktu, jurnalnya itu kas di debit dan kredit pendapatan wakalah. Selanjutnya secara teknis akad kafalah merupakan perjanjian antara seseorang yang memberi penjamin atau penjamin kepada seorang kreditur yang memberikan utang kepada semi debitur, di mana utang debitur akan dilunasi oleh penjamin apabila debitur tidak memenuhi utangnya. Contoh akad kafalah yaitu garansi bank atau bank garansi atau standby letter of credit, pembukaan L or C impor, akseptasi, endorsement, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada dasar hukum akad kafalah, yaitu Quran surat Yusuf ayat 72.
yang artinya mereka, para pembantu Nabi Yusuf, menjawab, kami kehilangan piala raja, dan siapa yang mengakui piala itu ada padanya dan dapat mengembalikannya tanpa harus kami geledah. Maka dia akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku jamin hadiah itu pasti akan dia terima. Terus selanjutnya, ada jenis-jenis kafalah. Yang pertama itu tanggungan dengan jaminan diri atau disebut juga dengan kafalah bin nafsi. Contohnya seperti menanggung seorang tahanan untuk kembali lagi ke penjara. Si penanggung menjadikan jiwanya sebagai kafalah. Yang kedua itu tanggungan dengan jaminan harta atau disebut juga dengan kafalah bil mal. Menanggung membayar harga komoditas yang dibeli secara hutang. Terus yang ketiga itu tanggungan dengan jaminan penyerahan atau kafalah bit taslim, seperti jaminan menyerahkan sesuatu barang yang disewa pada saat masa sewanya habis. Terus yang keempat itu tanggungan yang tidak terikat dengan waktu tertentu atau disebut kafalah munajazah. Terus yang terakhir itu tanggungan yang terikat dengan waktu atau kafalah al-mu'allaqah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Dian. Baik, terima kasih Saudari Anissa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rukun dan syarat akad kafalah. Yang pertama, untuk rukunnya itu ada sikat kafalah atau ijab kabul. Adalah kata atau ucapan yang harus diucapkan dalam praktek kafalah. Yang kedua, ada maf'ul bih atau objek tanggungan. Adalah barang atau uang yang digunakan sebagai tanggungan. Yang ketiga, ada kafil, penjamin atau penanggung. Adalah orang atau barang yang menjamin dalam hutang. Yang keempat ada mahful anhu atau tertanggung, adalah pihak atau orang yang berhutang. Dan yang kelima ada mahful lahu, penerima tangguhan adalah pihak yang berhutang. Kemudian untuk yang syaratnya, yang pertama ada sigat, diekspresikan secara konkret dan jelas. Yang kedua ada mahful bi atau objek tanggungan yang bersifat mengikat terhadap tertanggung dan tidak bisa dibatalkan oleh syar'i. Yang ketiga ada kafil, berjiwa filantropi atau suka berbuat baik demi kemaslahatan orang lain. Yang kelima ada maf'ul lahu, juga harus dikenal baik oleh kafil. Selanjutnya ada perlakuan akuntansi akad kafalah. Akuntansi bagi penjamin. Pada saat menerima imbalan tunai tidak berkaitan dengan jangka waktu. Jurnalnya debit di kas, kredit pada pendapatan kafalah. Akuntansi bagi pihak dijamin, jurnalnya pada saat membayarkan beban, debitnya beban kafalah, kreditnya kas. Next. Selanjutnya ada akad qardul hasan. Qardul hasan adalah pinjaman tanpa dikenakan biaya, hanya wajib membayar sebesar pokok hutangnya saja. Pinjaman uang seperti inilah yang sesuai dengan ketentuan syariat, tidak ada riba. Karena kalau meminjam uang dengan ini tidak boleh meminta pengembalian yang lebih besar dari pinjaman yang diberikan. Si peminjam membalikan dari pinjaman diberikan. Pinjaman ini adalah yang disarankan oleh Nabi. Selain itu, pinjaman ini bersifat tabaruk, bertujuan untuk sosial, digunakan bagi kaum-kaum yang memiliki masalah pendapatan dalam finansial. Next. Selanjutnya ada dasar hukum akad qardul hasan, yaitu surat Al-Baqarah ayat 280 yang artinya berbunyi, dan jika ia seorang berhutang itu dalam kesulitan, berilah tangguhan semampu berkelapangan dan menyedekahkan sebagian orang atau semua utang, itu lebih baik baginya jika kamu mengetahuinya. Kemudian ada dasar hukum yang berupa sunnah yang berbunyi, dasar hukum sunnah yang berbunyi orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan di hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hambanya selama ia suka menolong saudarinya. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Qatadah
Wahai Rasulullah, bagaimana jika aku berjihad dan jiwa dan hartaku, aku bertempur penuh sabar dengan mengharapkan pahala Allah dan maju terus pantang mundur. Apakah aku masuk surga? Rasulullah menjawab, ya. Beliau mengatakan sebanyak 3 kali. Kemudian ia bersabda, kecuali jika kamu mati dan kamu punya utang serta kamu tidak membayarkannya. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, ada rukun dan akad qardul hasan. Pertama, peminjam atau mutarik. Pihak peminjam harus seorang yang ahli muamalah, yang berarti harus balik, berakal waras, dan tidak mahjur. Secara syariat tidak diperkenalkan mengatur hartanya sendiri. Yang kedua, ada pemberi pinjaman atau murik. Pihak pemberi pinjaman harus seorang ahli aliyat at-tabaru atau layak bersosial dengan arti mempunyai kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak. Menurut pandangan syariat, dalam qard seorang mukrid meminjamkan dananya tanpa paksaan dari pihak lain. Yang ketiga, ada barang atau utang atau maqdud alaih. Barang yang digunakan sebagai objek dalam qard harus dapat diakad salam. Dengan bisa diakad salam, maka barang tersebut dianggap sah untuk dihutangkan. Dan yang terakhir adalah ijab kabul atau sigat. Ucapan dalam ijab kabul harus dilakukan dengan jelas dan dapat dipahami oleh kedua pihak, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Selanjutnya ada perlakuan akuntansi akad qardul hasan. Saat penyerahan dana kepada nasabah, jurnalnya debit pinjaman qard dan kreditnya rek nasabah. Saat nasabah membayar angsuran, jurnalnya debit rekening nasabah, kreditnya pinjaman qard dan pendapatan piutang qard. Akad hawalah. Secara bahasa, hiwalah berarti pengalihan pemindahan objek yang dialihkan dapat berupa utang atau piutang. Jenis akad adalah tabaru yang bertujuan untuk saling menolong. Akad hawalah merupakan akad pengalihan utang dari yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung membayar utang. Jenis akad hawalah ditinjau dari segi objek dapat dibagi menjadi 2. Next. Nah, jenis akad wakalah ini ditinjau dari segi objek dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, apabila yang dipindahkan merupakan hak menagih piutang, maka pemindahan itu disebut hiwala al-haq atau pemindahan hak atau anjak piutang. Dan yang kedua, apabila dipindahkan itu kewajiban untuk membayar utang, maka pemindahan itu disebut hiwala ad-dain atau pemindahan utang. Sekian saya kembalikan ke moderator. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Intan. Baik, selanjutnya ada skema akad al-hiwalah. Bisa dilihat pada gambar nomor 1, pembeli dan penjual melakukan transaksi jual beli. Nomor 2, penjual menyerahkan barang dan berhak menerima uang atau mengakui melainkan hak lagi dari pihak pengambil alih. Keempat, mengambil alih pada penjual. Yang kelima, mengambil alih menagih kepada pembeli. Yang keenam, pembeli membayar kepada pengambil alih. Selanjutnya ada dasar hukum akad al-hilawah terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 282 mengatakan bahwa hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Syarat al-hilawah yang pertama itu ada pihak berhutang atau muhil rela melaksanakan akad ini. Yang kedua, produk hutang harus dibayarkan sesuai haknya yang sama baik jenis dan jumlah hutang, waktu penulisan, dan kualitasnya. Yang ketiga, pihak muhal alaih harus bertanggung jawab dalam menanggung hutang setelah adanya kesepakatan bersama muhil. Perlakuan akuntansi akad al-hilawah. Pada saat pengambilan alih hutang, debit piutang al-hiwalah, kredit kas atau rekening giro atau tabungan nasabah. Yang kedua, pada saat pembayaran angsuran dan pendapatan imbalan dari nasabah, debit kas atau rekening giro atau tabungan nasabah. Kreditnya piutang al-hiwalah, kredit yang kedua pendapatan imbalan. Selanjutnya ada akad ar-ron. Pengertian akad ar-ron secara harfiah berarti tetap, kekal, dan jaminan. Secara istilah, ron adalah apa yang disebut non-jaminan
agunan, cagar, atau tanggungan. Ron yaitu menahan barang sebagai jaminan. Abatron juga diartikan sebagai sebuah perjanjian pinjaman dengan jaminan atau dengan menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Dalam ron, barang gadaian tidak otomatis menjadi milik penerima gadai atau pihak yang memberi pinjaman sebagai pengganti piutangnya. Dengan kata lain, fungsi ron di tangan pemberi hutang atau murtahin hanya sebagai jaminan utang dari orang yang berhutang atau rohin. Barang gadaian tetap milik orang yang berhutang. Skema akad ron bisa dilihat pada gambar panah pertama. Pemberi pinjaman menyepakati akad ron atau ron tajlisi dengan peminjam. Yang kedua, pemberi pinjaman menerima barang atau surat berharga atas barang atau jika fidusia. Yang ketiga, penerima barang akan mengembalikan barang yang dijaminkan ketika akad selesai. Dasar hukum akad ron yang pertama, pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 283, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh secara penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Yang kedua, sunnah dari hadis riwayat Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah pernah membeli makanan dengan berulang dari seorang Yahudi dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya. Rukun akad arwan yaitu barang yang digadaikan atau marhun, ijab kabul atau sigat dua pihak yang bertransaksi, yaitu pemberi gadai atau rahin dan penerima gadai atau murtahin. Perlakuan akuntansi akad arwan bagi pihak yang menerima gadai saat menyerahkan uang pinjaman, debitnya piutang, kreditnya kas. Saat pelunasan pinjaman barang gadai dikembalikan, debitnya kas, kreditnya piutang. Selanjutnya ada akad jualah. Jualah adalah janji atau komitmen atau iltizam untuk memberikan imbalan atau reward tertentu atas pencapaian hasil natijah yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Jail adalah pihak yang berjanji akan memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil pekerjaan atau natijah yang ditentukan. Dasar hukum akad jualah terdapat pada surat Yusuf ayat 72. Penyeru-penyeru itu berkata, kami kehilangan gelas piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan atau seberat beban unta, dan aku menjamin terhadapnya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Jundi Jihadi. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada syarat akad jualah. Yang pertama, syigot atau akad yang menunjukkan pekerjaan yang akan diberi imbalan. Kedua, upah atau imbalan. Imbalan ini harus jelas dan tidak samar. 3, orang yang menjanjikan upah. Dan yang terakhir, pekerjaan yang mubah. Selanjutnya, ada asuransi syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, asuransi merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Sedangkan definisi menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang pedoman umum asuransi syariah menyebutkan bahwa definisi mengenai asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Selanjutnya ada perbedaan asuransi konven dan asuransi syariah.
prinsip sumber hukum ya, dari asuransi konvensional yaitu bersumber dari pikiran manusia dan kebudayaan berdasarkan hukum positif, hukum alami, dan contoh sebelumnya. Lalu asuransi syariah itu bersumber dari wahyu ilahi, sumber hukum dalam syariah Islam adalah Al-Quran, Sunnah, atau kebiasaan. Prinsip konsep dalam asuransi konvensional ada transaksi jual-beli, tadabuli, risk transfer, di mana terjadi transfer risiko dari tertanggung peserta kepada penanggung. Di dalam asuransi syariah, transaksi tolong-menolong, ta'awun, risk-sharing, di mana terjadi proses saling menanggung risiko antar peserta. Selanjutnya, prinsip maghrib dalam asuransi konven tidak selaras dengan syariah Islam, karena di dalamnya terdapat unsur maisir, goro, dan riba, hal yang diharamkan dalam muamalah. Lalu di dalam asuransi syariah, berisi dari adanya praktik maisir, goro, dan riba. Selanjutnya, karakteristik asuransi syariah. Akuntansi dalam asuransi syariah dalam akad tabaru dan tijari, akad tabaru digunakan antar peserta, sedangkan akad tijari antara peserta dengan entitas asuransi. Akad tijari yaitu akad yang tujuannya memperoleh keuntungan tercermin dari peran entitas asuransi dalam asuransi syariah. Next. Di sini ada mekanisme asuransi syariah. Ada skema mekanisme asuransi syariah untuk kontribusi tanpa investasi dan skema mekanisme asuransi syariah sekaligus investasi. Selanjutnya, akuntansi transaksi asuransi dalam kurung PSAK 108, pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 108 tentang akuntansi transaksi asuransi syariah merupakan PSAK pertama yang ditujukan untuk entitas asuransi syariah dan hanya mengatur tentang transaksi asuransi syariah secara resmi. Untuk laporan entitas asuransi harus mengacu pada PSAK 11 lampiran 2 tentang penyajian laporan keuangan entitas asuransi syariah yang terdiri atas yang pertama, laporan posisi keuangan neraca, kedua, laporan surplus, defisit, dan dana baru, ketiga, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Keempat, laporan perubahan ekuitas. Kelima, laporan arus kas. 6, laporan sumber dan penyaluran dana zakat. Ketujuh, laporan sumber dan penyaluran dana kebajikan. Dan yang terakhir, catatan atas laporan keuangan. Di sini ada ilustrasi laporan keuangan entitas asuransi syariah PSAK 11 revisi 2016. Bisa dilihat contohnya di sebelah kanan. Selanjutnya, masih yang tadi ilustrasi laporan keuangan entitas asuransi syariah. Next. Mungkin itu sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Jundi Jihadi. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.